Halo semuanya, perkenalkan saya Stephen Lee dengan NIM 191401061. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari kelas kecerdasan buatan dan sistem cerdas yang telah saya selesaikan. Jadi untuk soalnya yang pertama itu ada gambarkan wumpus Word berukuran 5x5 yang terdiri atas agent, brace, glitter, OK atau shape square, kemudian ada pit, stance, visited, dan wumpus. Kemudian posisikan agent di tengah sisi atas. Berdasarkan posisi agent dalam wumpus Word, gambar dan jelaskan model logis yang menunjukkan knowledge base dan entailment dari semua komponen terkait. Jadi di sini saya buat sebuah wumpus Word yang mana itu tadi soalnya itu agent berada di tengah sisi atas. Jadi di sini agent saya letakkan di tengah sisi atas. Kemudian ada pit, ada 4 buah pit. Jadi di sekitar di samping pit itu akan ada brace. Jadi di sini di samping pit ada brace masing-masing pit. Kemudian ada seekor wumpus yang mana di sampingnya itu ada stance. Kemudian ada gold atau glitter pada soal, yang mana ini adalah tujuan dari agent. Selanjutnya kita mulai dari tahap perjalanan dari agent tersebut. Jadi agent mula-mula berada di titik 3,5. Jadi di sini posisi awalnya itu menjadi oke, yang mana berarti posisi awal dari agent itu adalah shape square. Kemudian di 3,5 ini agent tidak merasakan adanya breeze ataupun stance. Jadi di sekitar petak 3,5 ini sudah bisa dipastikan bahwa di sekitarnya itu sudah aman. Jadi di 2,5 ditandai dengan oke, kemudian 4,5 juga oke, dan 3,4 juga ditandai dengan oke. Kemudian selanjutnya dari 3 jalur ini agent dapat memilih untuk menjalani salah satu jalur. Jadi di sini saya mengarahkan agentnya itu bergerak ke 4,5. Jadi sekarang posisi agent itu ada di 4,5 dan posisi 3,5 itu ditandai visited atau V. Kemudian di 4,5 ini agent merasakan adanya stance, berarti di antara 5,5 atau 4,4 itu ada wumpus. Kemudian di sini ada model logiknya. Jadi pertama-tama itu yang sudah divisited kan 3,5 dan 4,5. Jadi kemungkinan pergerakan dari agent itu berarti bisa ke 2,5, bisa ke 3,4, bisa ke 4,4, dan bisa ke 5,5, yang mana itu adalah daerah-daerah yang bertetangga dengan daerah yang sudah divisiti oleh agent. Jadi di sini kita ambil keluar yaitu posisi 2,5, kemudian ada posisi 3,5, 4,5, dan 5,5. Kemudian ada 3,4 dan 4,4. Kemudian titik yang sudah divisitin itu kita tandai pada model logiknya ini kita silang, yang mana berarti peta itu sudah dikunjungi. Kemudian ada stance di 4,5, maka kita tulis ada stance di 4,5. Jadi di sini ada 4 kemungkinan pergerakan, yang mana berarti modelnya itu bisa terbentuk sebanyak 2/4, yang mana 2/4 itu adalah 16. Jadi di sini ada 16 model. Kemudian masing-masing model itu memiliki penempatan wumpus yang berbeda-beda, dan untuk yang sesuai dengan knowledge base, yang mana knowledge base itu menyatakan bahwa ada 1 ekor wumpus, dan jika ada stance berarti di sekitarnya itu ada wumpus. Jadi di samping di sini yang sesuai adalah yang di samping stance ini ada wumpus, dan yang di bawah ada wumpus. Jadi ada 1 ekor wumpus di sekitar daerah yang stance ini. Jadi di sini model 1 dan model 2 itu memenuhi knowledge base.
Kemudian untuk entailment-nya itu, di sini kita akan mencari apakah ada wumpus di entailment masing-masing entailment ini. Jadi di sini entailment 1 apakah tidak ada wumpus di 2,5. Kemudian yang tidak ada wumpus di 2,5 itu adalah model 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, dan 16. Kemudian karena eh, kedua knowledge base ini, yang mana model 1 dan model 2 ini ada di dalam listnya ini, maka dapat dinyatakan entailment 1 itu benar. Jadi berarti tidak ada wumpus di 2,5. Kemudian entailment 2 yaitu 3,4, dan di sini juga ada knowledge base, ada kedua knowledge base-nya yaitu model 1 dan model 2, berarti 3,4 juga tidak ada wumpus. Kemudian di entailment 3 dan entailment 3 yaitu 4,4 dan entailment 4 yaitu 5,5. Di sini tidak mengandung kedua knowledge base, berarti masih diragukan, masih belum tahu apakah wumpus berada di 4,4 atau 5,5. Jadi di dalam sini kita tandai dengan wumpus tanda tanya, berarti belum dipastikan ada wumpus, tapi ada kemungkinan adanya wumpus. Kemudian selanjutnya, karena di sini yang aman itu adalah 2,5 dan 3,4, dan di sini juga keduanya oke, jadi dia bisa memilih salah satu dari dua jalur ini, yang mana di sini saya ibaratkan dia memilih jalur yang 3,4. Jadi dia bergerak ke 3,4 dan titik 4,5 ini ditandai dengan positif. Kemudian di 3,4 ini dia merasakan adanya breeze. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Di sini yang sudah fisik itu kan 3,5, 4,5, dan 3,4. Jadi ada yang bisa dikunjungi itu yaitu 2,5, 2,4, 3,3, 4,4, dan 5,5. Yaitu daerah-daerah yang bertetanggaan dengan daerah yang sudah divisited. Jadi kita keluarkan gambarnya seperti ini. Kemudian ada breeze dan ada stance di sini. Kemudian karena di sini ada 5 kemungkinan pergerakan, berarti model logiknya ini ada 2,5 yaitu 32. Jadi di sini sudah saya buat 32 model logik dengan penempatan pit yang berbeda-beda pada setiap modelnya. Dan yang termasuk ke dalam knowledge base-nya itu adalah di daerah yang ada breeze itu ada pit, itu di samping kiri. Kemudian yang ada di bawah, kemudian ada di kiri dan di bawah. Kenapa yang di kanan ini tidak ada? Karena di atas sini cuma ada stance, berarti yang di sini itu tidak ada pit. Jadi yang termasuk ke dalam knowledge base ini adalah model ke-1, model kedua, dan model ke-10. Kemudian sama seperti yang tadi, kita buat entailment untuk masing-masing titik yang bisa dikunjungi selanjutnya untuk mengecek bahwa tidak ada pit di titik tersebut. Kemudian di sini entailment 1 kita gunakan yang 2,5. Ini yang 2,5. Kemudian yang tidak ada pit di 2,5 itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya. Di sini sudah saya buat listnya. Kemudian karena di listnya ini ada knowledge base ketiganya, yaitu 1, 2, dan 10, berarti dapat dinyatakan entailment 1 itu benar. Kemudian dilanjutkan dengan entailment 2 yaitu di 2,4. Kemudian dilanjutkan dengan entailment 3,3 di 3,3. Jadi pada dua entailment ini tidak mengandung ketiga dari knowledge base. Kemudian ada entailment keempat 4,4 dan entailment 5 pada titik 5,5. Dan di sini ada 1, 2, dan 10. Kemudian di sini juga ada 1, 2, dan 10, maka dinyatakan entailment 4 dan entailment 5 itu benar. Kemudian selanjutnya itu karena di sini tadi sudah tidak ada pit, kemudian di sini juga
agent tidak merasakan stage, berarti di sini juga tidak ada wumpus. Berarti dapat disimpulkan wumpus itu berada di 5,5. Sini ditandai dengan W tanda seru. Kemudian 4,4 ini berarti aman dan dinyatakan sebagai titik yang oke. Kemudian selanjutnya itu agent bergerak ke 4,4. Di 4,4 agent tidak merasakan apa-apa, jadi dapat disimpulkan 5,4 dan 4,3 itu adalah safe square, adalah titik yang aman. Jadi selanjutnya itu agent akan bergerak ke 4,3. Di 4,3 ini agent merasakan ada breeze dan ada glitter. Karena dia sudah menemukan glitter, berarti dia sudah mencapai ke tujuannya, yaitu mendapatkan goldnya. Jadi di sini agent sudah mencapai tujuan. Kemudian untuk soal yang kedua, ada kembangkan sebuah AI system yang dapat membedakan pena dan pensil. Jadi di sini pertama kelasnya itu tadi ada pena dan juga pensil. Jadi di sini pertama kita akan menambahkan beberapa sampel. Kemudian selanjutnya kita tambahkan sampel untuk yang pensil. Kemudian setelah kita sudah selesai menambahkan sampel untuk kedua kelas, selanjutnya kita melakukan train terhadap model yang sehingga akan dihasilkan sebuah model yang dapat digunakan machine learning untuk dapat membedakan pensil ataupun pena. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan testing terhadap model yang dihasilkan. Jadi misalnya jika diberikan pensil, dia akan mendeteksi bahwa ini adalah pensil. Kemudian jika diberikan pena, dia akan mendeteksi bahwa ini adalah pena. Demikian penjelasan saya mengenai UAS, kelas kecerdasan buatan dan sistem cerdas yang telah saya selesaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.